Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan KD 2 yang sebelumnya sudah kita bahas KD yang pertama. KD yang kedua adalah masih dalam pembahasan peradaban Daulah Islam Abbasiyah. KD yang kedua, KD 3.2 mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. KD 4.2 mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya Daulah Abbasiyah yang berdiri tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi telah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur atau Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur yang berkuasa tahun 137 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi menjadi titik awal yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan, di mana ketika beliau mengambil langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, di antaranya adalah memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Al-Anhar atau Hashimiyah ke Baghdad, di mana Baghdad akhirnya menjadi kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Konon Baghdad dibangun selama 4 tahun dengan mendatangkan tenaga dari luar Baghdad, yaitu 200.000 orang, dengan menghabiskan dana yang cukup besar, sehingga akhirnya Baghdad menjadi sebuah kota peradaban, di mana Baghdad terbuka untuk semua orang, sehingga melalui kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, beliau mempelopori gerakan penerjemahan buku-buku yang merupakan warisan peradaban kuno pra-Islam, baik peradaban Yunani, Persia maupun yang lainnya, termasuk peradaban India. Sehingga gerakan ini pada akhirnya melahirkan berbagai kemajuan di bidang keilmuan, baik ilmu nakli maupun ilmu akli. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur merupakan khalifah yang pertama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah tidak terlepas adanya dua faktor, baik faktor politik maupun faktor sosiografi. Secara faktor politik, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Abbasiyah pertama karena adanya pemindahan ibu kota negara
dari Al-Anhar atau Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Faktor yang politik yang kedua adalah banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Itu faktor politik. Sedangkan faktor sosiografinya diantaranya meningkatnya kemakmuran umat Islam, di mana umat Islam dari tingkat kehidupannya, tingkat kesejahteraannya semakin meningkat seiring dengan banyaknya wilayah-wilayah Islam melalui penaklukan-penaklukan yang dilakukan. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Ini tentu saja akan memberikan kontribusi. Kita tahu bahwa orang Romawi maupun Persia merupakan orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dari peradaban-peradaban yang dulu. Karena baik Romawi maupun Persia merupakan kawasan dari peradaban kuno, baik peradaban Mesir kuno maupun peradaban Yunani maupun peradaban Romawi. Dengan masuknya orang-orang Romawi maupun Persia ini nanti mempengaruhi terhadap perkembangan pemerintahan. Kita tahu kemarin sudah dijelaskan bahwa periodisasi pemerintahan Abbasiyah itu terbagi menjadi 5, diantaranya pertama yaitu pengaruh Persia pertama, kedua pengaruh Turki pertama, kemudian pengaruh Persia kedua, dan pengaruh Turki kedua. Ini menandakan bahwa peran dari orang-orang Persia maupun Turki itu sangat besar. Kemudian faktor berikutnya terjadinya asimilasi ya, antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi artinya masuknya peradaban-peradaban kuno ya yang akhirnya dikaji ulang oleh Islam ya, sehingga ini sangat mempengaruhi. Bahkan kemajuan Islam itu tidak lepas karena kajian-kajian terhadap ilmu-ilmu hasil peradaban kuno, termasuk seperti Aristoteles maupun Plato. Adapun faktor yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku-buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani yang terjadi, yang dilaksanakan di Bait Al-Hikmah atau perpustakaan yang mulai dibuat sejak masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Sehingga adanya gerakan penerjemahan ini banyak ditemukan karya-karya maupun lahirnya ilmuwan-ilmuwan baru di bidang pengetahuan. Adapun indikator ataupun wujud kemajuan yang dicapai peradaban oleh Daulah Abbasiyah ini bisa dilihat dari dua
unsur, di antaranya yang pertama perkembangan ilmu keagamaan. Di bidang ilmu keagamaan pada masa Abbasiyah, karena para khalifah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para ulama, sehingga gerakan keilmuan di bidang ilmu nakli mengalami perkembangan yang besar, yang sangat pesat, dengan lahirnya seperti di bidang ilmu hadis, lahirnya ulama-ulama atau muhaditsin, ya, sehingga pada saat itu lahir ulama di bidang hadis dan karyanya yang dikenal, yang sangat terkenal, yaitu Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis yang sangat terkenal. Kemudian di bidang ilmu tafsir, demikian juga lahirlah para mufassirin yang banyak mengkaji, menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga di bidang fikih, lahir ulama-ulama madhab yang akhirnya yang sangat masyhur adalah ulama madhab arba' atau madhab 4. Kemudian di bidang ilmu kalam atau teologi juga lahir ulama-ulama mutakalimin, ya. Kemudian di bidang ilmu tasawuf demikian juga. Untuk bidang-bidang itu nanti bisa kalian membaca, ya, karena itu mungkin sudah banyak dikaji, ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa kalian baca dalam literatur yang ada. Barangkali untuk penjelasan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sementara saya cukupkan sampai di sini dulu tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup. Sebelumnya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.